Selamat datang di Bincang Indonesia episode kelima. Kali saya bersama dengan Muhammad Afate Timur atau bisa dipanggil Timi. Beliau adalah co-founder dari kitabisa.com, sebuah situs crowdfunding di Indonesia. Oke Timi, apa kabar? Baik. Tas dong. Yeah. Ini saya mau dengar perjalanan Kak Timi, mulai dari awal bagaimana sih bisa punya ide bikin crowdfunding. Tapi sebelumnya apakah sudah punya usaha sebelumnya? Sebelumnya pernah, jadi bahkan sebelum saya lulus saya pernah usaha percetakan dulu, tapi 6 bulan bangkrut. Jadi itu perjalanan yang sangat menyedihkan. Saya belajar banyak, ya masalah trust, masalah manajemen juga sih. Dan waktu itu sok bisa multitasking. Dia saya skripsi, nge-BEM, bisnis, nah hancur lah tiga-tiganya. Jadi akhirnya saya tobat, saya milih salah satu aja. Nah terus saya lulus kuliah, kerja sama dosen saya, namanya Pak Renald Kasali. Saya kerja 2,5 tahun sama beliau jadi asisten pribadinya. Saya ikut beliau kemana-mana sampai akhirnya beliau nge-challenge kita gitu, untuk tim kamu bikin sesuatu dong. Waktu itu saya sempat di-assign untuk riset tentang social entrepreneurship, wirausahaan sosial, yang akhirnya menjadi passion saya. Intinya menggabungkan cara-cara bisnis dan cara-cara sosial. Jadi misinya sosial tapi cara bisnis, impactful dan profitable. Nah itu memang dua hal yang sebenarnya kan minyak dan air, tapi social enterprise bisa menggabungkan itu. Nah akhirnya saya cari cara apa yang kira-kira mau saya bikin. Saya ngerasa nggak bisa turun langsung ke masyarakat untuk bikin sesuatu, kayaknya saya punya ketertarikan dunia digital. Makanya saya pikiran apa ya dunia digital yang bisa ngasih impact ke masyarakat. Waktu itu belum banyak benchmark sih, paling apa change.org mungkin ya, petisi, atau Khan Academy yang ngajarin orang kayak gitu, atau Kiva yang lending. Saya mikir crowdfunding unik juga nih di Indonesia, waktu itu udah ada namanya wujudkan.com. Akhirnya ya kita bikin lah, namanya kitabisa.com. Gitu. Kan di Indonesia ini sendiri belum terlalu ramai atau belum terlalu populer crowdfunding. Nah, gimana cara Kak Timi dan tim itu memasyarakatkan crowdfunding? Kita percaya sebenarnya yang paling penting itu success story. Orang pengen lihat bukti. Jadi percuma juga kalau kita kemana-mana cerita crowdfunding kalau nggak ada project yang sukses di Kitabisa. Makanya di awal-awal kita bisa berdiri itu main goal kita adalah membuat project funded. Jadi ada proyek daftar kita support, kita dukung sampai dia terdanai. Nah success story-nya baru kita sebar ke orang lain. Ini bukti bahwa crowdfunding bisa mendukung orang-orang yang punya inisiatif. Terus proyek pertama dari Kitabisa sendiri apa? Proyek pertama ya, apa ya waktu itu ya? Kalau nggak salah, saya lupa ya, kalau nggak salah perpustakaan nih, saya lupa. Pokoknya kegiatan mahasiswa deh. Jadi dari jaringan gitu ya? Atau? Jadi memang yang kami pelajari di Kickstarter pun co-foundernya si Perry Chen itu adalah seniman, dan waktu dia bikin Kickstarter 1 tahun pertama itu invited projects. It means proyek-proyek yang masuk teman-temannya dia, lingkungannya dia, sesama filmmaker, sesama penulis, sesama artis. Jadi personal approach. Nah itu yang akhirnya kita coba duplikasi juga. Kita manfaatin lingkungan kita dulu. Nah sebenarnya karena memang saya agak aktif di dunia sosial, ya akhirnya kebawa-bawa proyek yang masuk kayak proyek sosial. Sampai sekarang 90% sosial. Gitu. Jadi 10%-nya sisanya? 10%-nya ada film, ada buku, tapi yang mayoritas sosial. Jadi barang-barang seperti elektronik itu belum ada sebenarnya? Ya saya berharap banget nih, kan saya pakai Pebble ya, saya kemana-mana selalu Pebble Watch. Jadi saya sengaja nge-back ini ya karena pengen ngasih lihat ke orang ini bukti bahwa saya pakai smartwatch yang bukan produksi Apple, bukan produksi Samsung, tapi produksi seorang individu yang didukung sama masyarakat. Ini kan keren banget kan, ini arah ekonomi baru sebenarnya, crowdonomics. Kalau di dunia nyata itu kan kalau misalnya kalau mau gotong royong, mau apa patungan gitu kan biasanya udah kenal gitu.
Oke. Nah di internet sendiri kan orang-orang pada nggak kenal. Itu Iya. gimana nih cara? Ini poin penting nih, karena emang trust itu penting ya. Cuman saya ngelihatnya kalau untuk sosial, entah kenapa orang tuh percaya-percaya aja. Challenge-nya tinggal habit. Apakah habit berdonasi online itu udah jadi keseharian orang? Karena mereka akan prefer ya kalau nyumbang ya kasih nomor rekening buat transfer. Karena di sana kan kita mau provide transparansi, kita mau kasih lihat projectnya ini, impactnya ini, dia bisa interaksi sama project owner. Nah, jadi kita lebih ke challenge-nya lebih ke user experience sih, ketimbang trust. Karena sejauh ini sih donatur-donatur kita yang lain pada nge-back aja, walaupun itu projectnya anak muda dari Bandung, dari Surabaya, dari mana, mungkin ya nggak kenal, tapi karena kita minta si anak muda itu untuk menampilkan profil dia, untuk ngeliatin siapa tim dia, siapa background dia, jadi trustnya di sana. Apa sih yang bikin sebuah project bisa sukses di dunia? Nah ini memang kami pelajari terus. Kalau dia sosial pastinya konten. Jadi storytellingnya, yaitu mencakup video, foto, layout dari landing page yang mau dia bikin, konten yang mau dia kasih kita bisa, dan hadiah untuk donatur juga. Nah kebanyakan di antara kita tuh berkutat terlalu panjang di latar belakang. Kenapa mau bikin ini? Faktanya orang pengen tahu juga solusinya apa gitu. Nah jadi mungkin kita sering harus belajar ke gimana cara orang. Sebenarnya banyak juga orang Indonesia yang bisa bikin storytelling. Cuma pelajarannya yang saya lihat, kita harus bikin idea itu singkat pada jelas gitu. Nah lalu yang lain promosi, jadi konten dan promosi. Promosi ini kan memang campaign ya. Di Kickstarter sendiri pun yang udah segede itu, faktanya mereka hanya ngumpulin 20% dari nilai project. Selebihnya 80% itu dari lingkarannya si project owner. Bahkan ada kompetitornya si Tilt.com yang baru masuk, dia bilang cuma 11% impactnya Kickstarter. Jadi sebenarnya Kickstarter tuh hanya jadi etalase project-project yang keren. Tapi itu rata-rata ya. Ada juga yang 100%-nya dari crowd. Kalau emang kayak Pebble kayak gini kan mungkin 80% dari crowd. Tapi rata-rata project di crowdfunding itu harus dikampanyekan ke orang terdekat dulu. Artinya orang yang tahu kita, orang yang tahu aktivitas kita, dia udah percaya satu, dan kedua lebih gampang dideketinnya. Jadi kalau orang totally stranger gitu, orang asing, lebih sulit. Nah, kita selalu ngajak project owner, orang-orang yang bikin project di kita bisa untuk campaign ke peer group itu. Jadi peer group, terus mulai lingkaran teman-temannya teman gitu, orang kerja. Nanti kalau udah terkumpul 50% baru tuh orang asing masuk, orang dari mana-mana gitu. Biasanya yang bikin kampanye sama yang donasi itu dari kalangan seperti apa? Kalau secara demografis sekarang sih rasanya mungkin ya 17-35 ya kalau secara umur. Lalu secara apa ya, secara geografis ya kota-kota besar, Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, Medan, Makassar, ada beberapa. Kalau psikografis, ya saya bisa bilang apa ya, digital native kali ya. Kalau digital immigrant kayak orang tua kita tuh agak nyumbang buka website apa nih gitu kan, jadi males gitu dia kalau ngeliat link gitu, saya kasih aja uang gitu. Jadi ya itu bukan market kita. Kita justru pengen ya anak-anak mudanya yang bisa patuh. Gitu. Jadi kita bisa sendiri itu sejauh mana keterlibatan kita bisa dari kampanye itu? Ya ini pertanyaan bagus. Kita akan menolong orang yang menolong dirinya, ya gitu. Jadi itu hasil kita galau kan ngelihat proyek-proyek nggak campaign, kita capek nggak promosiin, dia nggak promosi sendiri. Jadi kita kayak bikin stage gitu. Stage A misalnya dia terkumpul 25%, baru kita mulai tweet gitu. Oh dia terkumpul berapa, kita kirim email, newsletter. Bahkan beberapa proyek itu kita bantuin Facebook advertising pakai budget kami sendiri. Itu tergantung proyek ya. Kalau memang proyeknya viral besar. Sejauh ini baru ada 2-3 proyek yang kita bantu sampai Facebook Ads. Dan proyek terakhir yang kita bantu itu kontribusi kita bisa udah di 20-30% dari dana terkumpul. Gitu. Nah, tapi ini lagi bergantung proyek sih. Ada juga proyek yang 95% tuh dari teman-temannya dia, jadi dia numpang aja, jadi kita bisa
which is kita bisa ngebantuin administrasi donasinya kan, jadi dia nggak perlu nyatet, nggak perlu oh ini transfer udah belum catatnya gimana dan lain-lain. Gitu sih. Tadi bilang ada kalau campaign Facebook itu dari budget kita bisa. Nah itu kita bisa dapat budget dari mana? Iya jadi dari ini sih kita suka puasa Senin Kamis gitu. Prihatin. Enggak, jadi kita aspire to be social enterprise ya. Jadi ada bisnis model juga yang mana sebenarnya standar si crowdfunding 5%. Kalau zakat kan 1/8 12,5%. Jadi kalau kita 5%. Banyak orang bilang itu kekecilan, cuman menurut kami sih yang penting nilai transaksinya tumbuh terus. Dari sana sih sebenarnya dari 5% itu kita beberapa alokasikan, kita reinvestasikan ke project. Itu tergantung projectnya sendiri sebenarnya. Selama keberlangsungan kita bisa, project apa yang paling menantang yang ditangani oleh kita bisa? Menantang ya, mungkin dari yang PMI kali ya. Jadi kita bantuin PMI untuk fundraising ke anak muda untuk penggalangan bus donor darah. Itu cukup lama kampanye karena sempat kepotong pilpres. Waktu itu kita sempat ada Pak JK kan sebagai endorser. Pak JK maju wapres, PMI bilang stop kampanye. Jadi kita sempat tunda, kita aktifin lagi, kita libatin buzzer, endorser. Wah itu karena kami langsung yang terjun langsung gitu. Jadi kita juga nggak hanya nyuruh orang campaign, tapi kita belum pernah punya pengalaman. Yang PMI itu kita turun langsung, kita bikin tim, kita bikin volunteer, kita bikin konten, kita bikin poster, kita ajak artis. Tapi akhirnya alhamdulillah kumpul 525 juta. Dan busnya sekarang ada di Pemalang, main Jakarta keliling-keliling. Dan di busnya itu ada foto-foto donatur. Jadi gimmicknya itu setiap nyumbang 100.000 dapat satu foto donatur di bus. Gitu. Jadi terus setelah dana terkumpul, ini apa yang dilakukan kita bisa? Apakah ada kontrol tertentu? Setelah dana terkumpul, kita foya-foya sih biasanya kita ngambil. Enggak lah. Jadi setelah dana terkumpul, kita charge 5% tadi bisnis modelnya, kita transfer ke project owner. Kita transfer ke project owner, dia laksanain projectnya, dia harus kasih update berkala. Saya udah ini. Di akhir banget dia harus kasih laporan. Laporan ke donatur, lewat kita bisa. Sebenarnya setiap dia ketik update sekarang, itu udah langsung ke email ke donatur. Jadi kita bisa membantu administrasi donasi, membantu komunikasi mereka dengan donatur. Gitu lah, dia kan jadi jembatan. Ini untuk para yang mau bikin campaign itu, mungkin ada saran selain tadi konten udah disebutin, apa sih saran-saran penting-penting yang mau? Iya. Ini sih perkuat brainstorming di awal. Karena kalau ngomongin fundraising kan konsepnya harus kuat. Dan saya sendiri sampai sekarang tuh masih, kalau orang nanya, Kak saya mau bikin ini gitu ya, Mas yang bikin ini, saya langsung kayak browsing di luar negeri best practice-nya apa. Kalau orang mau bikin sekolah, campaign itu kayak gimana. Kalau orang mau bikin museum, orang mau bikin pagelaran seni, kayak gimana. Jadi at least kita nggak mengulang lagi apa yang orang lain udah lakukan. Dan saya percaya sih nggak ada yang baru di dunia ini. Jadi semua itu pengulangan aja. Jadi kita jangan takut juga untuk meniru, kan bisa dimodifikasi, bisa diinovasi. Nah jadi saran saya setelah brainstorming, coba cari best practice fundraising di luar negeri. Best practice itu bisa kontennya, cara promosinya, pengemasannya gitu-gitu lah. Nah setelah itu baru bisa daftar kita bisa klik buat proyek, simple stepnya. Nanti kita kasih feedback. Jadi kami juga sangat concern terhadap keberhasilan si project itu. Karena KPI kami kan projectnya terdanai, dana terkumpul. Lalu setelah terdanai, kami juga support campaign-nya. Tadi kita kasih feedback, kita support campaign-nya, dan ya kita bantu sebarin ke masyarakat. Rencana ke depan dari kita bisa ada fitur-fitur tertentu atau apa? Rencana ke depan kita sebenarnya open sama yang non sosial. Pelan-pelan sih memang membangun ekosistem yang membukain pintu. Sambil tetap memprioritaskan mungkin yang social project, cara-cara komunitas, cara-cara individu, NGO juga mulai masuk beberapa. Itu sih karena emang
pengennya kita tuh gotong royong jadi habit lagi, patungan jadi habit lagi, cuma wadahnya beda, wadahnya online gitu sih. Ini mungkin pertanyaan terakhir, udah hampir jam 3. Oke. Jadi sebagai social entrepreneur, mungkin teman-teman di sana juga ingin memulai jadi social entrepreneur. Apa sih nilai-nilai yang dibawa dan apa kiat-kiat menjadi social entrepreneur sendiri? Sebenarnya keberatan sih kalau dipanggil social entrepreneur. Saya pengen jadi social entrepreneur, belum berarti saya udah jadi social entrepreneur. Dan emang istilah social entrepreneur itu berat. Jadi waktu saya riset tentang social entrepreneur itu, saya wawancara kan beberapa 15 social entrepreneur waktu bantuin Prof. Renal bikin buku. Saya menemukan gila sih, ini butuh waktu, butuh tenaga, butuh komitmen, butuh kecerdasan untuk bikin bisnis model yang inovatif gitu, yang orang nggak kepikiran. Kalau entrepreneur aja kan ya orang relatif tuh kebayang bisnis model. Kalau sosial tuh gimana caranya gitu. Jadi menurut saya sih jangan jadiin social entrepreneur tuh apa ya, beban gitu ya, bahwa apalagi buat anak muda yang lagi bikin community development, lagi bikin project sosial, jalan terus aja. Gak usah terlalu terbebani, wah gue harus jadi social entrepreneur, gue harus gimana. Tapi pelan-pelan cari income generating activities lah. Apa yang bisa, misalnya jual merchandise, seminar yang mulai berbayar, workshop yang berbayar, atau mulai cari bisnis model kecil-kecilan, punya bisnis unit. Nah pelan-pelan di sana ketemu tuh, karena kan yang butuh proses ya. Dan yang saya tangkap social entrepreneur itu udah kayak ujung dari semua pengalaman dia bisa karir di corporate, dia bisa karir di NGO, dia bisa karir di, jadi open minded lah. Nggak harus lulus kuliah, gue harus terjun sih 100%, gue mau bikin ini, bagus kalau udah ada ya, kalau udah ketemu bagus, go ahead. Tapi nggak usah terlalu terbebani, kalau mau kerja cari pengalaman nggak masalah. Karena makin kaya wawasan kita, makin impactful projectnya. Itu yang saya lihat di social entrepreneur yang sekarang udah ada di Indonesia, bahkan di luar negeri. Mereka adalah orang-orang yang matang, orang-orang yang berpendidikan, banyak alumni Ivy League, Harvard, Stanford pada bikin social enterprise. Di Indonesia juga orang terpilih. Gitu sih. Nah, cara mempelajarinya adalah mempelajari contoh. Jadi kalau mau teman-teman tertarik di jangka panjang, coba ya terus gali-gali contoh-contoh. Saya dulu waktu riset belajar definisi, belajar teori bingung banget. Tapi kalau ngelihat contoh salah satu kalau perlu bikin bisnis model kanvas ya, lihat ini value propositionnya apa, income-nya dari mana, cost-nya dari mana, banding-bandingin. Oh ternyata ini ya, karena unik-unik sih bisnis model. Nah kita nggak kebayang gitu. Ini masih panjang deh. Ya masih panjang. Selamat berjuang. Oh iya. Terima kasih. Tahu-tahu.